Hai, apa kabar para pendengar alur film dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur film series animasi Donghua atau film animasi dari Cina berjudul Xiang Wang Dari Chang Sheng Huo, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu The Daily Life of the Immortal King. Kalau mau tahu bahasa Indonesianya bisa kalian artiin sendiri ya. Dan aku tebak kalian ngeklik video ini karena lihat thumbnailnya yang nyamain MC-nya kayak si botak Saitama ya. Tapi emang bener sih, kalau MC dalam animasi Donghua ini memang bisa disetarain sama si Saitama dan Anos si Raja Iblis. Dan karena di season 1 ini ada 15 episode, jadi aku bakal bagi jadi 3 part. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu intro dulu. Film bermula di sebuah negara yang sangat damai bernama Huaxiao, di mana semua penduduknya adalah kultivator atau pengguna kekuatan spiritual yang memadukannya dengan teknologi yang sudah sangat maju. Namun pada suatu ketika, negara itu diserang oleh seekor monster iblis katak. Lalu untuk melawan kata itu, sebuah pasukan pun dikerahkan. Tapi saat pertarungan itu berlangsung, salah seorang pasukan yang bernama Zuoyi melihat seorang anak yang dengan santainya berjalan di arena pertempuran. Dan setelah menyelamatkannya, Zuoyi pun kembali bertempur. 10 tahun kemudian, Zuoyi telah dinobatkan sebagai pahlawan dan membuat sebuah sekolah untuk para kultivator. Dan pada hari itu, diadakan penerimaan siswa baru yang salah satunya adalah anak yang dahulu pernah diselamatkan Zuoyi dan ia bernama Wang Ling. Lalu ketika ia dipalak, Wang Ling diselamatkan oleh seorang siswi populer bernama Surong. 孙荣，发生什么事？我……谢谢。Setelah itu, mereka terlebih menghadapi sebuah tes untuk menentukan penempatan kelas. Dalam tes itu, mereka diperintahkan untuk memukul kepala dari energi spiritual monster iblis katak bernama RH yang ada di awal film tadi. Tuan Tianha， 对方可是妖王，精英版，nice。Dan ketika giliran Wang Ling, tiba-tiba katak itu ketakutan. Dan terungkaplah di masa lalu, ternyata Wang Ling lah yang mengalahkan katak itu. Meski sudah menahan kekuatannya, Wang Ling dapat membunuh si katak. Dan hal itu mengagetkan semua siswa. Setelah ditempatkan di kelas elit, Wang Ling kembali membuat teman-temannya takjub setelah ia dapat dengan mudah memanggil roh RH yang kemudian diubah menjadi seekor anjing. Kembali ke masa lalu saat kelahiran Wang Ling. Ayahnya dibuat pingsan karena melihat anaknya itu sudah bisa berdiri.
Dengan berjalannya waktu, akhirnya orang tua Wang Ling menyadari bahwa mereka memiliki anak dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dan agar Wang Ling dapat mengendalikannya, ayahnya membuatkan segel. Namun, karena segel itu belum sempurna, setiap hari Wang Ling harus meminum pil emas agar ia bisa melemahkan kekuatannya itu. 为了这个符文，个月，这个蜡烛。 Sesampainya di sekolahan, sedang ada pemilihan ketua kelas dengan calonnya adalah Shen Zhao dan Sun Rong. Tapi Wang Ling tak peduli dan memilih pergi ke kantin karena melihat diskon mie remes yang merupakan makanan favoritnya. Sesampainya dia di sana, semua makanan itu telah dibeli oleh anak buah Surong yang digunakan untuk menyuap semua orang agar memilihnya. 拉票昆曲，拒绝黑幕。 关了吧。 我投5张票。 Tanpa pikir panjang, Wang Ling langsung menerimanya dan memberikan suaranya pada Surong. Dan ternyata Surong merencanakan hal itu untuk menggunakan mantra yang dapat membuat semua temannya menyukainya. Dan sebelum pergi, ternyata Wang Ling memberikan sebuah pil pada Surong. Saat di kelas, tiba-tiba Pak Wang Zukang membicarakan tentang sebuah mantra kuno yang telah digunakan Surong pada teman-temannya. Dan hanya orang dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggilah yang tidak terpengaruh. Namun, mantra itu hilang setelah Surong dengan sengaja memakan pil yang diberikan oleh Wang Ling. Setelah kejadian itu, akhirnya Chen Zhao-lah yang menjadi ketua kelas. Dan ternyata Pak Wang Zukang telah diperintahkan oleh Zuo Yi untuk mengawasi Wang Ling. Keesokan harinya, para siswa bersiap-siap membawa tungku karena di hari itu ada pelajaran alkimia. Kemudian, Wang Ling tanpa sengaja melihat tanda mantra pada Surong. Setelah menghilangkannya, mereka semua pergi menuju ruang alkimia. Dengan tungku yang mereka miliki, mereka pun mulai melakukan eksperimen membuat sebuah pil. Guo Hao menarik perhatian teman-temannya karena melihat tungku antik yang dibawa olehnya. Sedangkan Shen Zhao mengalami kegagalan disebabkan karena tungku miliknya rusak. Karena waktu pembakarannya cukup lama, semua siswa pun pergi istirahat terlebih dahulu. Namun, ternyata RH yang telah menjadi anjing itu memiliki rencana memakan tungku antik milik Guo Hao untuk memulihkan kekuatannya. Untungnya hal itu diketahui oleh Wang Ling. Setelah mendapatkannya, Guo malah menuduh Wang Ling yang mencurinya. Lalu saat Guo akan menembakkan racun pada Wang Ling, ternyata racun itu malah mengenai Shen Zhao. Guo yang panik pun membawa Shen Zhao ke dalam ruang alkimia dan meminta bantuan pada Wang Ling untuk membantunya membuat penawar racun. Jadi guys, sebenarnya Wang Ling bisa menyembuhkan Shen Zhao dengan sangat mudah. Tapi karena Wang Ling tidak ingin kekuatannya diketahui oleh banyak orang, maka ia dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Lanjut guys. Namun, waktu yang dibutuhkan tidak akan cukup sebelum jam istirahat berakhir. Tiba-tiba RH kembali dan ingin memakan tungku itu lagi. Untungnya mereka berdua berhasil menangkapnya. Dan setelah mengetahui bahwa kekuatan RH adalah mempercepat waktu, mereka pun memanfaatkannya untuk mempercepat pembuatan penawar itu. Singkat cerita, akhirnya mereka dapat menyelamatkan hidup Shen Zhao dan juga memperbaiki tungku miliknya. 对了，啊， 啊， 帮 帮 你 你 把 把 弹 弹 炉 炉 修 修 好 好 了 了。王令，
Pagi hari, di sekolah, Surong menemui Wang Ling untuk mengajaknya berkencan. Sedangkan saat itu, ada organisasi pembunuh bayaran bernama Ying Liu yang mengincar nyawa Surong. Tak lama kemudian, Pak Wang Zukang memanggil Wang Ling untuk bertemu dengan Zuo Yi. Namun, saat Zuo Yi ingin berterima kasih dan ingin menjadi muridnya, Wang Ling malah menggunakan 50% kekuatan penghilang ingatan pada Zuo Yi. 给您添麻烦了。 Di sisi lain, kabar Wang Ling dan Surong pun telah menyebar di sosial media. Keesokan harinya, saat baru bangun tidur, Wang Ling dikejutkan dengan Surong yang sudah menunggunya di depan rumah. Setelah itu, mereka berdua dengan penjagaan yang sangat ketat pergi ke taman hiburan milik keluarga Surong. Di sana ternyata ada para pembunuh bayaran yang mengejar Surong. Sedangkan Wang Ling yang mengetahuinya mencoba menyingkirkan para pembunuh bayaran itu tanpa sepengetahuan Surong. Sampai akhirnya mereka berdua terkepung di sebuah biang lala. Dan hal itu untungnya diketahui oleh Zuo Yi. Tapi karena di film ini Wang Ling adalah tokoh utamanya, ia dapat dengan mudah mengalahkan para pembunuh bayaran itu. Dan setelah melakukan perjanjian dengan Surong untuk tidak membocorkan kekuatannya, Wang Ling dan Surong pun menghabiskan malam mereka dengan menikmati kembang api. Sedangkan pemimpin kelompok pembunuh itu marah karena usaha mereka telah gagal. Di sisi lain, karena insiden yang terjadi kemarin malam, Zuo Yi memperkuat pengamanan sekolah mereka. Namun, ternyata masih ada 3 penjahat yang berhasil masuk dan menghajar para pengawas. Karena itu, akhirnya Pak Wang dan RH harus turun tangan untuk membunuh kedua penjahat itu. Sedangkan ketua dari kelompok itu harus kalah di tangan Wang Ling yang habis mengambil mie remes pesanannya. Tapi agar kekuatannya tidak diketahui, Wang Ling pun memanipulasi pikiran Zuo Yi bahwa dia yang mengalahkan penjahat itu. Itu tadi alur cerita Xian Wang dari Chang part 1-nya ya. Next Mimin akan buatin part 2-nya, dijamin bikin greget guys. 展示出自己最完零件准备好了吗？好强的灵力！前请示。